Kita mulai lagi untuk materi yang ke-5, manajemen redaksi, menyangkut untuk manajemen redaksi media cyber. Nah, ini manajemen redaksi media cyber. Seperti apa pula media cyber? Nah, mari kita bahas. Jadi ini kita sering nengok di internet, web design, internet, desainer, responsif, ini layout, jadi HTML, kata-kata seperti ini kita temukan kalau berhubungan dengan media cyber ini. Compact, jadi yang berhubungan dengan internet, kita konten. Nah, jadi ini kata-kata yang menyangkut multimedia, server, mobility, user. Nah, ini kalau di media cyber ini kata-kata ini sering dipakai ini. Jadi interface, optimization, color, image banner, arsitektur, website. Nah, websitenya standar, skill, project. Nah, seperti itu. Maka ini karya orang nih, bukan karya Bapak ini. Bapak dapat di internet juga. Maka ini simbol ruwetnya di media cyber. Tapi media cyber manajemennya bukan ruwet, ini malah sederhana. Jadi sebenarnya dalam media cyber itu ada desain media cyber dulu kita bicarakan. Bagian desain itu web design, bertanggung jawab atas tampilan website. Desain media online hendaknya ringan. Page loading ini maksudnya kalau orang membaca media cyber kita tidak susah masuknya dan cepat dibuka gitu. Jadi kalau berat, itu kadang orang malas nengoknya. Tapi kalau pas kita buka media online itu, media cyber itu langsung cepat keluar beritanya gitu. Jadi harus yang web design ini harus berusaha membuat desain online yang ringan. Jadi page loading, kalau mana tahu kalian membuat media cyber nanti kepada orang yang membuatnya, buat yang page loading ya gitu. Jangan rumit-rumit orang membukanya. Itu pertama dulu yang penting. Kemudian bersih atau clean. Ramah pengguna, user friendly, ramah seluler, mobile friendly, dan juga ini versi mobile perlu juga itu, atau responsif, dan ramah mesin pencari, ISO friendly. Ramah mesin pencari ini maksudnya nanti berita-berita yang ada di media cyber kita itu ya orang searching di Google bisa ditemukan gitu. Bagian desain ini juga bisa hanya satu orang, yakni seorang web designer atau web developer. Bagian desain ini pula bertanggung jawab atas ISO websitenya. Jadi untuk media cyber ya memang kadang kita tak perlu ramai, satu orang saja. Kita terkenal dengan orang yang pandai mendesain web, ya minta tolong kita ke dia. Jadi kalau ditanya bayarnya berapa, ya kemarin Bapak pernah konsultasi, ada yang budgetnya 10 juta, ada yang 5 juta, tergantung kita seperti apa yang kita mau. Jadi kita punya web, lalu adakah bayar per bulannya? Ada. Jadi untuk media cyber ini ada bayaran per bulannya. Bayaran per bulannya itu ya untuk maintenance namanya. Dan biaya lain-lain. Kemudian di media konvensional atau cetak, bagian desain ini adalah divisi penerbitan atau percetakan. Ini kalau di media cetak nih ya, yang menangani desain layout atau terlihat media hingga percetakan. Kalau di media elektronik, bagian desain ini adalah bagian teknik yang mengurusi peralatan siaran atau broadcasting tool, mulai dari pemancar, antena, hingga mixer, audio konsol, dan mikrofon di ruang studio. Itu kalau di media elektronik. Jadi kalau di media cyber ya, web design. Kemudian untuk konten kalau untuk di manajemen redaksi di media cyber ini,
Bagian konten atau isi media dikelola oleh tim redaksi, yaitu editorial departemen, yaitu para wartawan. Struktur organisasi redaksi media umumnya terdiri dari pemimpin redaksi, redaktur, foto reporter atau fotografer, koresponden. Jadi hanya sederhana ini. Kalau media cyber ini tak rumit-rumit. Kantornya pun kadang tak perlu besar, kecil saja. Jadi dari segi tulisan atau jenis informasi, konten media online secara umum sama dengan media cetak, yaitu berita, artikel, dan feature. Jadi dari segi format, konten media online tidak hanya berupa tulisan, tapi juga format lain seperti video dan audio, sebagaimana karakteristik media online. Ini kita pelajari nih kan, karakteristik media online ini. Dari segi topik, konten media online bisa beragam. Mulai dari sosial, politik, ekonomi, hiburan, hingga olahraga atau fokus ke yang lain-lain. Jadi situs berita berisi ragam topik. Web resmi instansi pemerintah punya berisi informasi kegiatan serta produk atau layanan. Dan juga terkadang ada web resmi pemerintah seperti Dinas Kesehatan Provinsi Riau, itu umpamanya web resminya, atau Pemprov Riau Go ID, itu resmi memberi informasi kepada produk atau layanan, itu menginformasikan kegiatan-kegiatan pemerintah saja, ada juga seperti itu. Jadi pemasarannya, bagian pemasaran bertanggung jawab mempromosikan media secara online dan offline. Pemasaran secara online disebut online marketing, termasuk social media marketing, SMS, social media automation. Jadi pemasaran media cyber ini ya salah satunya melalui media sosial. Bagian pemasaran atau promosi ini bertugas mempromosikan dan menyebarkan konten media ke berbagai akun media sosial, terutama Facebook dan Twitter. Jadi kalian kan pernah merasakan bagaimana sejumlah berita itu linknya masuk ke Facebook kita, ya kan? Sering kita dikirimi orang link berita atau dalam grup, seperti itu. Jadi kalau bagian pemasaran media cyber itu sangat penting, perlu ada orang yang seperti itu, share berita. Gitu. Jadi di era media sosial, bagian marketing dituntut piawai mengelola media sosial. Jadi untuk meraih jumlah pengunjung, traffic, jumlah kunjung halaman, dan peak viewer. Jadi pengunjung ini, yang trafficnya ini, kalau di-share di media sosial banyak-banyak, maka pengunjung akan lebih banyak. Termasuk peak viewernya ini orang yang mengunjungi halamannya. Jadi tidak hanya di daerah, yang media cyber di pusat pun sekelas Detikcom itu dia intent nge-share ke media sosial. Itu intent tuh. Sekarang yang lebih ngetren lagi, orang tuh sekarang sudah mulai di media sosialnya di YouTube. Sebenarnya itu adalah konten media cyber yang menggunakan media sosial, yaitu YouTube. Nah, itu boleh itu, karena itu juga kontennya sebenarnya ditampilkan di media cybernya. Jadi tentu saja bagian marketing ini yang mencari sponsor, iklan, dan menangi AdSense. Jadi klien AdSense ini semacam nanti ini menghasilkan duit dari pihak Google ini. Kalau media cyber kita sudah diterima AdSense-nya, nanti pengunjung kita banyak, kita akan dapat uang per bulan dari Google. Sama dengan YouTube yang mensyaratkan berbagai persyaratannya. Jadi media cyber juga seperti itu. Nah, ini contoh, ini struktur organisasinya sederhana saja. Pemimpin utama atau pemimpin umum, umpamanya contoh ini, sini ada pimpinan perusahaan, ini bagian iklan sama pemasaran. Ini ada satu manajer IT. Nah, ini kalau di media cyber nih, manajer IT ini sangat penting ini. Harus ada nih manajer IT ini, karena ini terkadang mau media cyber itu nggak mau dibuka, entah apa kendalanya, itu bagian IT lah yang nanti memecahkan. Kadang-kadang kan hacker, kita nggak tahu juga kendalanya di mana-mana. Harus ada orang yang ahli IT-nya ini. Memang bukan ica-ica, itu harus memang, karena kita dalam mengelola media cyber ini terkadang kita berhadapan dengan ya termasuk hacker atau kadang pihak-pihak yang tidak senang. Kemudian pimpinan redaksi.
Tapi terkadang pimpinan redaksi ini menyangkut pimpinan umum, pimpinan redaksi, langsung dia pimpin perusahaan ada juga. Ada juga lebih sederhana lagi. Nah, kemudian redaksi pelaksana, redaktur berita, redaktur foto, dan reporter. Sangat sederhana untuk media cyber. Nah, jadi list of key is IT manager skill. Nah, jadi perlu di media cyber itu adalah orang yang skill dalam itu. Nah, ini contohnya redaksi untuk situs berita riauterkini.com. Jadi di sini ada pemimpin umum atau penanggung jawab. Ini ada pimpinan perusahaan. Ini pemimpin redaksi, dewan redaksi. Nah, ini dewan redaksi ini. Jadi wartawan daerah. Nah, ini wartawan daerahnya. Ini yang di Rokan Hilir. Di Rokan Hilir nih. Petugas administrasi dan umum. Jadi hanya sederhana. Pimpin redaksi, dewan redaksi, kemudian wartawan daerah. Ini bisa juga struktur organisasi seperti ini. Karena memang kebutuhan media cyber itu kadang butuh berita-berita dari daerah. Jadi mereka membuat seperti ini. Nah, ini alamat redaksinya jelas. Dan ini adalah redaksi untuk detik.com. Nah, ini detik.com ini direktur konten. Nah, mereka membuat direktur konten. Kemudian dewan redaksi, pemimpin redaksi atau penanggung jawab. Jadi direktur konten itu paling atas tuh. Mungkin wakil pimpinan redaksi, kepala peliputan, Detik News. Oh, ramai nih. Ada redpelnya, wakil redakturnya, Detik Finance. Jadi ada redpelnya juga. Kemudian Detik Sport. Nah, ini urusan-urusan olahraga ini. Oh, orang ini berita olahraga nih. Kemudian ini Detik Hot, Detik Net, Detik Hal. Ini hal ini masalah kesehatan. Ini Wallipop ini. Ini berita-berita yang cukup menarik juga nih di Wallipop ini sekarang. Detik Food. Ini khusus berita-berita makanan. Ini Detik Travel tentang traveling. Detik Auto ini otomotif nih. Detik X, Detik Foto. Masing-masing ada redaktur pelaksananya. Ini Detik.com sangat gemuk nih organisasinya. Ramai nih orang bekerja di Detik.com ini. Kemudian 20 detik. Ini video ini. 20 detik ini juga ada satu redpelnya. Malah di sini wakil redaktur redpelnya ada dan wakil redpelnya juga ada nih. Kemudian juga ada redaktur bahasa. Mereka juga membuat redaktur bahasa di sini. Biro daerah dan luar negeri. Jadi Jawa Timur, di Surabaya tuh, di Jogja, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau. Nah, ini kalau di Riau ini kayak di Anwar Tanjung ini belum berapa hari yang lalu sudah meninggal ini Detik.com ini. Oh, Bang Kaidir namanya. Dia sangat baik orangnya dan memiliki idealisme yang tinggi. Sumatera Selatan, Aceh, Sulawesi Selatan, Research and Development. Ini ada riset, engagement konten, dan media sosial. Ini akan kita bahas secara tersendiri. Ini karena bagian engagement konten dan media sosial ini sangat menarik ini. Ada ramai dipekerjakan tentang media sosial ini. Yang Bapak bilang tadi, yang nge-share berita ke media sosial, kemudian membuat pembaca berinteraksi, berkomentar. Nah, itu nanti akan kita bahas sendiri. Sekretaris redaksi juga ada nanti ada materi sendiri. Ini alamat redaksinya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak, Pak. Ada yang mau ditanyakan tentang ini, tentang manajemen redaksi di media cyber? Tidak? Tidak, Pak. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya, bisa? Bisa, Pak. Oke.